Sobat ADP, kita jumpa lagi. Jadi kali ini kita kembali bahas terkait dengan tuduhan terhadap Presiden ke-7, Presiden Joko Widodo atas kasus ijazah yang diduga palsu ya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya kasus sudah lama sekali yang membuat kemudian hampir semua masyarakat itu merasa bosan ya, mendengar setiap hari silih berganti perkara-perkara ini yang terus digaungkan oleh sebagian orang ya, yang saya anggap itu adalah lawan politiknya Pak Jokowi. Dan yang terbaru, ini ada gugatan ya yang diajukan oleh salah satu alumni Universitas Gadjah Mada atas nama Sigit Pratomo. Nah, ini saya sudah dapat nomor perkaranya itu, ya nomor perkara 101 garing gugatan garing 2026 PN Surakarta. Pak Sigit ini mengajukan gugatan kepada Bapak Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Gugatannya terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi untuk lebih lanjutnya ya, ini yang menjadi suatu keanehan sekali teman-teman. Jadi karena hanya atas dasar Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya ke publik, itu kemudian yang dianggap oleh Pak Sigit Pratomo ini sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Untuk kemudian menjadi lebih jelasnya, kita coba mendengar statement dari kuasa hukumnya Pak Sigit Pratomo. Berikut ini kita saksikan. Yang dilayangkan terkait apa? Gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum kepada Kemudian Pak Joko Widodo. kami dudukkan sebagai turut tergugat Dan Polda Metro Jaya juga sebagai turut tergugat. Selama ini kan kita ketahui Pak Jokowi selama jadi pejabat negara dan pejabat publik itu kan tidak pernah hadir di persidangan. Ya, dulu dari digugat dari Bapak Menteri, kemudian sampai kemarin dari Ibu UGM, Ya. dia tidak pernah datang. Makanya memang kami mencoba berkontribusi begitu. Oke teman-teman, intinya statement dari kuasa hukumnya Pak Sigit Pratomo ini, alasan mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta itu yang pertama, karena Presiden Joko Widodo itu tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya itu di hadapan publik. Terus kemudian yang kedua, alasan yang konyol menurut saya itu adalah karena Presiden Joko Widodo itu tidak pernah hadir di persidangan. Baik dulu waktu kasusnya Bambang Tri yang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan beberapa gugatan lainnya yang ada di PN Negeri Surakarta. Jadi untuk kuasa hukumnya Pak Sigit Pratomo, ya perlu diketahui bahwa kita sebagai orang hukum mestinya kan juga harus memahami alasan atau dasar sebelum kita mengajukan suatu gugatan. Nah, yang namanya kita sebelum mengajukan gugatan PMH atau perbuatan melawan hukum, acuannya kita itu adalah dalam pasal 1365 KUH Perdata. Jadi harus memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 1365. Saya sebutkan ya biar jelas. Itu ada empat unsur sehingga orang kemudian baru bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga korban itu bisa mengajukan gugatan kerugian di pengadilan negeri. Ada 4 unsur ya. Yang pertama, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, harus ada kesalahan. Yang ketiga, harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dan yang keempat, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Ini ada 4 unsur ya teman-teman. Untuk kuasa hukumnya Pak Sigit Pratomo, ini perlu diperhatikan. Kita bedah satu persatu, apakah perbuatan Pak Jokowi dengan tidak menunjukkan ijazah aslinya ke hadapan publik, itu apakah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Terus kemudian yang kedua tadi, alasan karena Pak Jokowi tidak menghadiri persidangan, apakah itu juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sekarang kita bedah, ya ada 4 unsur tadi. Unsur yang pertama, apakah perbuatan Pak Jokowi itu adalah perbuatan melawan hukum. Kalau menurut pemahaman saya, itu tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seseorang, termasuk mantan pejabat publik, untuk kemudian menunjukkan dokumen pribadi berupa ijazah kepada masyarakat luas, di luar mekanisme hukum yang sah. Ya, intinya digaris bawah di sini. Jadi di luar mekanisme hukum yang sah itu tidak mewajibkan seseorang, ya baik warga masyarakat biasa maupun mantan pejabat publik untuk menunjukkan. Kalau kemudian menunjukkan di hadapan mekanisme hukum yang sah itu boleh-boleh saja. Tapi tidak diwajibkan untuk kemudian Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya ke hadapan media. Sehingga
tuduhan atas dasar perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Pak Jokowi itu tidak berdasar. Oke, terus kemudian yang kedua, kenapa saya sampaikan tadi terkait dengan alasan kenapa Pak Jokowi tidak menghadiri persidangan itu adalah bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Karena apa? Perlu diketahui juga, Pak Jokowi ya buat apa juga ke pengadilan? Kan sudah ada kuasanya. Ya, tugas dan kewenangan kuasa hukum itu apa? Ketika dia sudah mendapat surat kuasa dari klien, ya dalam hal ini Pak Jokowi, ya sudah tugasnya dia itu adalah mewakili kepentingan Pak Jokowi, ya, untuk menghadiri persidangan, untuk mendaftarkan surat kuasa, atau untuk mengikuti segala rangkaian persidangan dari sidang pertama hingga sidang putusan akhir. Itu tugasnya kuasa hukum, atau biasa kita kenal itu sebagai advokat atau pengacara. Jadi dikatakan bahwa Pak Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah hadir di persidangan itu bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum, menurut saya itu aneh dan itu tidak masuk akal. Sehingga sekali lagi apa yang disampaikan kuasa hukum dari Pak Sigit Pratomo tadi saya rasa itu sangat keliru ya. Oke, terus kemudian yang berikutnya perlu diketahui juga Pak Sigit Pratomo ini kan adalah alumni, ya, alumni UGM. Coba beberapa waktu yang lalu Pak Sigit coba perhatikan, coba dengar berita yang disampaikan oleh Rektor UGM ya, bahwa memang Pak Jokowi adalah alumni dari UGM. Lantas kalau beliau selaku Rektor saja sudah menyampaikan statement secara resmi, kalau Pak Jokowi adalah alumni dari UGM, terus kemudian ijazah itu adalah produk yang dikeluarkan secara resmi oleh UGM, lantas Bapak sebagai alumni UGM, apa yang perlu dipertanyakan lagi? Apakah Bapak juga ragu dengan statement yang dikeluarkan oleh pihak UGM? Ini yang dikeluarkan statement secara resmi itu adalah statement dari rektor. Terus kenapa Bapak sampai tidak percaya bahwa Pak Jokowi adalah alumni dari UGM? Ya, ini yang menjadi persoalan. Sekarang kita saksikan bersama pernyataan dari rektor UGM. Ya teman-teman, biar jelas. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah statement alumni resmi ya. Universitas Gadjah Mada. Saya, Ova Joko Emilia, Widodo Rektor adalah alumni Universitas Gadjah Gadjah Mada. Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. Pernyataan resmi. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada... Oke teman-teman, di sini selaku rektor saja sudah memberikan pernyataan resmi bahwa Joko Widodo itu adalah alumni dari UGM. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, ijazah yang dipakai oleh Pak Jokowi, baik untuk mendaftarkan sebagai calon wali kota, calon gubernur, bahkan 2 periode sebagai calon presiden, itu adalah produk yang resmi, produk yang dikeluarkan oleh UGM. Lantas sekarang yang mau kita pertanyakan itu apa? Itu yang menjadi persoalan. Jangan kemudian nanti ketika digugat balik atau dilaporkan balik oleh Pak Jokowi, nanti baru dibilang, oh ini pemerintah atau negara sedang mendiskriminasikan masyarakat, membungkam suara masyarakat. Ini apa-apaan? Mestinya ketika kita mau mempersoalkan seseorang itu harus atas dasar yang jelas. Misalkan, kalian menuduh Pak Jokowi melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Unsur di dalam pasal 1365 itu kan ada 4 yang seperti yang saya jelaskan tadi. Apakah 4-4 ini sudah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan? Kalau tidak memenuhi syarat, buat apa? Ya, jangan kemudian membuat suatu persoalan itu
menjadi lebih rumit begitu. Tadi alasan di dalam tuntutan kalian juga karena atas dasar Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya ke publik, sehingga kemudian masyarakat menjadi resah. Masyarakat yang mana? Ya, Anda masyarakat, saya juga masyarakat. Saya justru merasakan itu atas perbuatan-perbuatan kalian itu. Ini Pak Jokowi kan sudah selesai dengan urusan ijazah itu kalau menurut saya. Kenapa sudah selesai? Ya karena statement resmi dari UGM itu kurang apa? Saya harap ya Pak Sigit Pratomo ini segera mencabut gugatannya ini, karena kalau tidak itu nanti dampak konsekuensi hukumnya itu nanti akan panjang. Bisa dilaporkan balik loh ini, ya. Kalau diperhatikan ini bisa dilaporkan balik. Karena apa? Karena sudah melakukan tuduhan fitnah di hadapan pengadilan. Oke? Jadi sekali lagi saya harap kepada semua pihak yang saat ini berseberangan dengan Pak Jokowi, sudahlah. Kalau mau mencari-cari kesalahannya pemerintah yang sedang berjalan saat ini, ataupun kalau kemudian mau masih mengkritisi terkait dengan kebijakan-kebijakan masa lalunya Pak Jokowi, yang fair, ya, coba cari program-program Pak Jokowi yang sekiranya 10 tahun itu belum selesai dilaksanakan, itu coba kemudian digali. Nah itu kalau menurut saya lebih penting untuk kita bahas, dan lebih penting juga sebagai pembelajaran untuk masyarakat luas. Oke, teman-teman, saya kira sekian dulu. Nanti kita akan bahas lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat.